Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca suratul Fatihah dan sholawat dengan harapan Allah memberikan kepada kita kemudahan dan keberkahan pada ilmu kita. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid. Pada pertemuan kali ini kalian harus bisa menjelaskan tentang pengertian mat tadi, mat iwad, mat layin, mat arid, kemudian menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mat, kemudian mendeskripsikan cara membunyikan hukum mat, kemudian mengidentifikasi hukum bacaan mat, dan yang terakhir untuk keterampilannya kalian harus bisa mempraktikkan bacaan mat iwad, mat layin, dan mat arid lisukun dalam Al-Quran. Kita ke mat iwad. Secara bahasa, mat artinya panjang, kemudian iwad artinya pengganti. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, mat iwad apabila ada fathatain yang berada di akhir lafal, kemudian dibaca waqaf atau berhenti. Cara membacanya adalah dengan bunyi huruf akhir yang berharokat fathatain diganti dengan bunyi fathah dengan dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif, ya. 2 harokat itu 1 ketukan, ya, atau sekitar 1 detik, ya. Ciri-ciri dari mat iwad. 1. Lihat lafal terakhir yang berhenti. Ini syarat wajib, baik berhentinya karena di akhir ayat atau tanda waqaf atau karena kehabisan nafas, ya. Yang kedua, huruf terakhir pada lafal tersebut wajib berharokat fathatain. Ciri yang ketiga, huruf terakhir pada lafal yang berharokat fathatain tadi harus tidak tak marbutoh atau dalam bahasa Jawanya tak bundel. Yang keempat, harus dibaca waqaf atau berhenti. Kita lihat contohnya. Kita baca wal adiyati dobhan. Maka ketika dia berhenti dibaca waqaf, maka huruf han, lafal han di sini akan diganti dengan harokat fathah. Wal adiyati dobha. Dobha di sini hukum bacaannya mat iwad, ya. Contoh lagi fal muriyati qadha, ya. Jangan terlalu panjang, jangan qadha panjangan. Qadha 2 ketukan atau 2 harokat. Contohnya, cirinya tadi harokatnya huruf fathatain, hurufnya tidak tak marbutoh, terus lafalnya lafal terakhir pada kalimat tersebut, ya. Ketika dibaca wasol atau lanjut maka dia tidak mempunyai hukum mat iwad. Contoh wal adiyati dobhan fal muriyati qadha. Dobhan di sini tidak dibaca mat iwad karena diwasolkan dengan lafal selanjutnya. Yang ini yang qadha bacaannya mat iwad karena dia berhenti. Kita lanjut materi yang kedua, mat layin atau mat lin. Menurut bahasa mat artinya panjang, layin artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mat layin adalah apabila ada wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah. Kemudian setelah huruf wawu sukun tadi dan ya sukun berupa huruf hidup yang berharokat hidup, dan syaratnya dibaca waqaf atau berhenti. Cara membacanya dengan 3 cara, boleh 2 harokat atau 4 atau 6 atau 1, 2, 3
alif. Cirinya yang pertama seperti mat liwat tadi. 1. Lihat lafal yang terakhir ketika berhenti, baik berhentinya karena di akhir ayat atau tanda wakof atau karena kehabisan nafas. Yang kedua, huruf terakhir dari belakang hurufnya harus berharokat hidup. Maksudnya hidup gimana? Tidak berharokat sukun atau mati, atau tidak berharokat fathatain. Yang ketiga, ciri ketiga, huruf kedua dari belakang berupa wawu sukun atau ya sukun. Kemudian huruf yang ketiga dari belakang, dari sebelum wawu sukun dan ya sukun, harus berharokat fathah. Dan syarat mutlak yang terakhir adalah nomor 5, harus dibaca wakof atau berhenti. Kita lihat contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Contoh kedua, ilafihim rihlatasyita'i was-shaif min khauf. Ketiga lafal ini ketika dia dibaca wakof atau berhenti, maka hukum bacaannya matlin atau matlayin sesuai dengan ciri yang saya sebutkan tadi. Kita lihat huruf yang terakhir, lafal yang terakhir ini, huruf yang terakhir tidak berharokat mati atau tidak berharokat fathatain. Huruf yang kedua harus ya sukun atau wawu sukun. Kemudian huruf sebelum wawu sukun atau ya sukun wajib berharokat fathah. Maka ketika dibaca wakof, maka hukum bacaannya matli. Materi yang terakhir mat arid lis sukun. Secara bahasa mat artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan lis sukun matinya mati, asale hidup kemudian mati. Menurut istilah adalah huruf mat, yaitu apabila ada huruf mat, wawu atau alif atau ya sukun yang berada di akhir ayat atau tanda wakof, atau yang sering kita kenal dulu ketika di TPQ mat tobi'i bertemu huruf hidup dibaca wakof atau berhenti. Mat tobi'i sendiri adalah fathah diikuti alif, ini fathah, kemudian setelahnya ada alif, dhammah diikuti wawu sukun, kasroh diikuti ya sukun. Cara membacanya dengan 3 cara. Yang pertama dengan qasr 2 harokat, kemudian tawassut tengah-tengah 4 harokat, atau tul panjang 6 harokat. Pilih 1, 2, 3 alif. Tapi yang paling utama adalah 6 harokat atau 3 alif. Contohnya, cirinya. Yang pertama, lihat lafal yang terakhir berhenti, ini wajib dilihat hurufnya. Kemudian yang kedua, huruf terakhir dari belakang hurufnya harus berharokat hidup sama dengan tadi matlin. Kemudian yang ketiga, jika huruf yang kedua berupa alif, maka huruf sebelumnya harus fathah, ya. Jika huruf yang kedua wawu sukun, maka huruf sebelumnya harus dhammah. Kemudian huruf yang kedua adalah ya sukun, maka huruf sebelumnya harus kasroh, atau lebih mudah gandengannya nek fathah gandengannya alif, dhammah gandengannya wawu sukun, nek kasroh gandengannya ya sukun. Dan ciri yang terakhir harus dibaca wakof. Contohnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fahum la yubsirun la yukhlifullahul mi'ad. Ketiga lafal ini ketika dibaca wakof, dibaca berhenti, maka hukum bacaannya mat arid lis sukun. Sampai di sini semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.